Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradana Siddiq Nur Cahyo dari Prodi SII. Dengan hal ini kita akan berdiskusi mengenai sholat Jumat di perkantoran atau sejenisnya. Kita ambil aja sholat Jumat yang didirikan di kampus biar enak gitu ya teman-teman, karena saya sendiri juga seorang mahasiswa, jadi enaknya gitu menurut saya pribadi. Nah, sebelum membahas sah atau tidaknya, mari kita membahas dulu syarat wajib dan juga syarat sah melakukan atau melaksanakan sholat Jumat. Nah, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa syarat wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 teman-teman, ada 7. Faslun wa syaraitu wujubil Jumati sab'atu asya'a, yaitu syarat wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Al-Islamu wal bulughu wal ngaqlu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, dan yang ketiga adalah akal atau berakal. Wadi syurutun aidon bi ghairil jum'ati minas sholawati. Jadi syarat ini, 3 ini teman-teman, Islam, balik, dan juga akal, itu juga merupakan syarat wajib ketika melaksanakan sholat selain Jumat. Lanjut ke syarat yang keempat, itu huriyah, merdeka. Syarat yang kelima itu dzukuriyah, laki-laki. Syarat yang keenam itu sehat, as-sehatu yaitu sehat, dan yang terakhir adalah istiton, al-istitonu yaitu bertempat tinggal. Itu 7 syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang berikutnya adalah syarat sah. Syarat sah itu ada 3 teman-teman, menurut kitab yang ada di Fathul Qorib ada 3 syarat sahnya. Syaraitu sihhati filiha salah satu, ada 3. Yang pertama, ayakuna al-baladu misron au qaryatan. Jadi daerah tersebut adalah kota atau desa, yang dimana desa atau kota tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal tetap. Itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua adalah ayakuna al-ngadatu arbangina, yaitu jumlahnya itu 40 orang mustautin. Syarat sah yang kedua. Syarat sah yang ketiga adalah asal itu ayakuna al waktu bagian, yaitu syarat sah yang ketiga adalah dilaksanakan di waktu sholat, di waktu duhur. Jadi untuk membahas persoalan sholat Jumat didirikan di kampus, maka kita itu berfokus pada syarat wajib yang nomor 7 dan juga syarat sah yang nomor 1 dan 2, yaitu istiton atau mustautin, dan juga desa atau kota, dan juga 40 orang mustautin. Jadi yang lain kita sampingkan aja ya teman-teman, seperti Islam, berakal, terus fardu-fardu sholat Jumat yang lain, rukun hayat, sunah-sunah hayat, rukun khutbah, itu kita sampingkan dulu, kita nggak bahas itu. Yang perlu kita bahas kali ini adalah istiton dan juga 40 orang mustautin. Nah, dari hal ini maka kita harus mengetahui apa sih itu istiton, apa sih mustautin, apa sih mukim itu. Menurut di dalam kitab Qurratul Ain, ini yang dimaksud mukim itu adalah mukimun wa huwa man yanwi iqamatan mu'aththiratan arba'ata ayyamin fa aksar walau mi'ati sinina lakinnahu yaksidu arjuna ila watonihi. Yaitu mukim itu adalah orang yang berniat bermukim dalam waktu 4 hari atau lebih, meskipun ia bermukim sampai 100 tahun, akan tetapi ia bertujuan kembali ke tempat lahirnya, maka demikian ini disebut orang yang mukim. Jadi contohnya saya sendiri itu aslinya bertempat tinggal itu di Klaten, di Karenongko khususnya. Ketika saya itu merantau di Yogyakarta, maka saya berstatus di Yogyakarta tersebut itu berstatus sebagai mukim, karena saya sendiri itu yaksidu ila watonihi. Saya bermaksud untuk kembali ke tempat tinggalku, yaitu Klaten atau Karenongko ini. Jadi saya ketika di Yogyakarta itu adalah
berstatus sebagai mukim. Lalu apa yang dimaksud dengan istitan atau mustautin? Mustautinun wahwa manlayan wi arujunga minal balati allati huwa biha. Jadi mustautin itu adalah orang yang tidak ada niat untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi ketika saya itu di Yogyakarta, saya tidak ada niat kembali ke Klaten, maka saya di Yogyakarta itu dihukumi sebagai mustautin. Dan juga orang mukim itu adalah tidak bisa mengabsakan sholat Jumat kalau mukim. Kalau mustautin itu bisa mengabsakan sholat Jumat, gitu ya teman-teman. Nah, dengan hal ini merujuk pada istiton syarat wajib yang nomor 7 tadi, sah atau enggak sholat Jumat didirikan di kampus, maka melihat kacamata ini, rata-rata mahasiswa itu akan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Seperti saya tadi yang katakan, saya akan kembali ke menjadi rakyat biasa. enggak. Akan kembali ke Klaten. Maka saya di status ketika saya melaksanakan sholat Jumat di kampus, maka saya ini tidak bisa mengabsakan sholat Jumat yang ada di kampus. Begitupun banyak mahasiswa yang ada di sana. Pertanyaannya, apakah dengan hal ini maka rata-rata mahasiswa itu kan akan kembali ke tanahnya masing-masing, tanah tempat tinggalnya masing-masing. Jadi dari kacamata istiton ini maka sholat Jumat yang ada di kampus itu tidak sah. Sementara gitu ya teman-teman. Lantas dengan 40 orang yang tidak mustautin maka juga tidak sah dong dengan melihat kacamata seperti ini, karena menurut Imam Syafi'i qaul asohnya 40 orang itu adalah minimal, dan semua dalam jumlah 40 orang ini itu semua harus mustautin. Dalilnya teman-teman, itu juga saya ambil dari kitab Qurratul Ain. Itu ada sebuah pertanyaan di mana pertanyaan ini saya gambarkan seperti ketika sholat Jumat itu ada 30 orang mustautin, tapi 10-nya itu santri atau mahasiswa, katakan di kitab itu disebut dengan bitolibi, orang yang menuntut ilmu. Itu sah atau tidak? Lah jawabannya di sini layak juzu, tidak diperbolehkan, tidak sah. Dalam hal ini contoh saya bacakan ibaratnya. Hal yajuzu ayyukam mala al-mujminguna arbangina bitolibi al-mutafaqihi ay wa huwa muqimun fi ghairi baladihi nginda imamina asy-Syafi'i. Al-jawabu la yajuzu ayyukam malabihi ngadatul arbangina likauni syarti arbangina ayyakunu kulluhum mustautinuna. Jadi ketika kasus yang ada di kampus itu katakan 30 orang itu mustautin yang ada di kampus ya. Masyarakat yang di kampus seperti halnya katakan staf-stafnya atau satpamnya itu adalah 30 orang itu mustautin, yang 10-nya itu adalah mahasiswa atau dosen yang juga itu bukan dari Banyuraden katakan, itu maka tetap tidak sah. Walaupun ada 30 orang yang mustautin, yang 10-nya itu mukim, maka tidak sah kalau seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk sholat Jumat yang didirikan di kampus itu tidak sah menurut qaul asoh Imam Syafi'i. Tapi dalam hal syarat wajib ini istiton dan juga syarat sahnya yaitu 40 orang mustautin itu ada ikhtilafnya teman-teman. Ikhtilaf itu adalah sebuah perbedaan di mana ulama-ulama dulu itu memperdebatkan hal-hal ini. Jadi kalau merujuk sah itu bisa ketika melihat dari sudut pandangnya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu syarat wajib itu tidak ada dalam istiton. Berarti istiton itu tidak menjadi syarat wajib sholat Jumat menurut Abu Hanifah. Jadi yang benar mana? Yang benar ya semua benar.
kita itu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i qaul asohnya yang mengatakan bahwa sholat Jumat di kampus itu tidak sah juga benar, dan juga melaksanakan sholat Jumat itu sah, melaksanakan sholat Jumat di kampus itu sah juga benar. Lantas yang salah siapa? Yang salah itu laki-laki, orang Islam laki-laki yang tidak sholat Jumat, gitu ya teman-teman ya. Gitu aja teman-teman, sedikit pembahasan kali ini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada sesuatu yang mungkin tidak sreg pada teman-teman yang melihat, bisa kolom komentar atau bisa menjawab saya pribadi, kita bisa berdiskusi lagi di waktu yang lain, gitu ya teman-teman. Ila akhirihi wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.